Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan hasil dari AKM, Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Perkenalkan, saya Rion Frianda, saya berasal dari SMA Global Islamic School 2 Serpong. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai dengan 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kebijakan terkait penerapan asesmen nasional ini telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lantas apa pentingnya asesmen nasional? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Pada era transformasi pendidikan abad ke-21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kebinekaan to global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Berikut konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional, potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Adapun tujuan program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum: 1. Memahami konsep asesmen nasional. 2. Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 3. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum.
4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang keenam, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidaklah sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan yaitu kelas 5, 8, dan juga 11. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah, berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus. Model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekadar pilihan ganda dan uraian singkat. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Metode penilaian asesmen nasional dan UN pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Berikutnya perumusan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal asesmen nasional atau AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis atau satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal, baik itu literasi membaca dan 30 soal kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal baik literasi membaca dan juga kompetensi numerasi. Konsep literasi membaca, literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Berikutnya kita akan menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 9 dan 10, siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca. Siswa akan memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Berbeda pada level pembelajaran 2 untuk siswa kelas 11 dan 12, di mana siswa akan memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, di mana siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks siswa, sastra, atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai jenjangnya. Konsep asesmen kompetensi minimum numerasi. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal,
sosial budaya, dan saintifik. Berikut tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk literasi, kelompok pertama yaitu kelompok perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok kedua, kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok ketiga, cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok yang keempat, mahir, murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Adapun untuk numerasi, kelompok pertama perlu intervensi khusus, yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok kedua, kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok yang ketiga, kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Untuk kelompok yang mahir, kelompok yang keempat, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berikutnya perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten yaitu pembelajaran yang berpusat pada materi pembelajaran, pembelajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, berpembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa serta orientasi pada nilai akhir. Berikut strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Seperti telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Berikut disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Misalnya, untuk murid dengan tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana, maka murid perlu diberi bahan ajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Sedangkan untuk murid tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi, murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Untuk murid tingkat cakap, mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi namun belum mampu merefleksi, murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid mengaitkan dengan fungsi dan manfaat dari koperasi. Sedangkan murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan, merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi.
Terakhir, saya akan mempresentasikan segitiga belajar kurikulum asesmen pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. 1. Kurikulum. Seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. 2. Asesmen. Proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Terdapat 3 asesmen diagnosis, yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran, serta yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi murid siswa. Ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.